Baik Mitra Salman dan juga pemirsa, saat ini rombongan Yayasan Jamaah Haji dan Yayasan Al-Mabrur Klaten akan bertolak ke Jawa Timur. Kita akan melanjutkan studi banding setelah beberapa waktu kemarin di area tengah atau di Jawa Tengah di Kudus dan di Magelang, kemudian di area barat yaitu di Banten dan juga di Jawa Barat atau di Bogor, dan kita ini mau ke Jawa Timur dan bersama saya sudah bersama ketua rombongan Bapak Kiai Haji Samsudin Asrafi MM. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk melanjutkan studi banding hari ini, area mana saja ini yang akan kita hadiri Pak Kiai? Ya, jadi untuk melanjutkan studi banding sebelumnya, kita nanti akan studi banding di Pacet, Mojokerto, di sebuah pesantren besar, pesantren Amanatul Ummah. Ya, mana pesantren ini betul-betul sebuah pesantren besar, tapi juga banyak sekali mahasiswanya yang dari luar negeri yang studi di situ. Maka yang akan kita kunjungi adalah sekolah yang bertaraf internasional. Nah, setelah selesai dari situ, nanti kita harapkan akan dilanjut pada sebuah pesantren modern, tetapi di situ ada tahfidzul Qur'annya, yaitu di Ponorogo. Di Ponorogo ya. Jadi di Gontor, Ponorogo itu ada sebuah lembaga baru yang berdiri mungkin beberapa tahun yang lalu, yang sudah melahirkan santri-santri yang hafid dan hafidhah, yaitu pesantren Gontor. Di wilayah sebelahnya itu ada pesantren namanya adalah Tahfidzul Quran Al-Muqaddasah. Nah, dari dua studi banding ini kita harapkan nanti kita mendapatkan beberapa inspirasi bagaimana kalau kita nanti Yayasan Jamaah Haji ini mendirikan sebuah pesantren modern, tapi juga ada basisnya yaitu basis tahfidzul Quran. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga hari ini nanti tidak hanya di dua tempat itu, beberapa pembina, pengurus dan pengawas itu juga ada penugasan kaitannya untuk studi banding atau konsultasi kepada sebuah lembaga hukum yang dia andal dalam hal soal keyayasanan. Maka akan datang juga di Surabaya dengan Habib Aji, dengan timnya yang dulu pernah kita hadirkan dalam beberapa tahun yang lalu kaitannya dengan bagaimana mengelola sebuah yayasan, bagaimana manajemen sebuah yayasan, atau bahkan bagaimana kalau yayasan itu bisa bergabung atau digabung menjadi satu kesatuan, karena kita ini memiliki Yayasan Jamaah Haji sekaligus memiliki Yayasan Al-Mabrur. Itu saja yang pikir yang akan kita lakukan hari ini, dan hari ini di Pacet dan besok kita di Gontor. Baik, terima kasih Pak Kiai. Selamat jalan kita bersama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih, mohon doanya. Assalamualaikum. Kemudian setelah ini kita akan melaksanakan tugas masing-masing. Yang pertama tugas ke Surabaya.
Nah, saya percaya dengan beliau, tolong kami bisa diberi kesempatan untuk silaturahmi. Itu Kiai, jadi apa yang akan kita gali yang sudah saya sampaikan pada penjenengan itu, bagaimana ya di daerah yang menurut saya ini tidak kota ya, masih di wilayah di dalam begitu, tapi kok bisa tumbuh berkembang seperti ini, mendapat pemberdayaan yang bagus ini, dan kualitasnya menjadi kualitas yang bagus. Itu tentu SDM-nya bagaimana, rekrutmennya, kurikulumnya, plusnya itu apa, dan apakah kerjasama yang selama ini sudah dilakukan di sini itu dengan pihak mana saja. Barangkali itu kami nanti bisa al ilmu nurun niru begitu. Begitu, saya pikir mengantar kami seperti itu, dan kami sekali lagi siang-siang mohon maaf ini harus bersilaturahmi, jam-jam masih harus kerja dan seterusnya. Itu terima kasih, dan betul kami barangkali ini awalnya saja, ini kita studi banding ini, lanjutannya nanti mungkin bisa lewat korespondensi atau lewat apa, atau kami juga mengundang gantian kalau belajar rumah sakit, kami juga sedia karena kami sudah punya pengalaman mengelola rumah sakit. Ini sudah punya rumah sakit atau belum ya? Sedang proses. Nanti gantian biar Kiai dengan di sini bisa rawuh di Klaten melihat rumah sakit kami yang baik-baik di pendidikan ini akan kami cangkok di Klaten. Nah, sebut nanti rumah sakit kami ini semuanya berbasis syariah, rumah sakit umum syariah. Jadi kita lulus sudah pas itu, lantas naik ke jenjang rumah sakit syariah. Saya pikir itu untuk kami kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama sekali lagi matur sembah nuwun sangat atas rawuhipun panjenengan sedaya di tempat kami di gunung ini, kaki Gunung Lirang, Gunung Penanggungan, Gunung Arjuna. Jadi memang ini ya kawah Chandra di muka untuk proses dan memproses santri. Mungkin sebelumnya kami ta'aruf dulu ya, mungkin perkenalan dulu. Nama saya Ahmad Hudori, tapi biasa dipanggil Pak Cecep di sini. Ya, dipanggil Pak Cecep. Jangan mungkin yang agar tidak keliru, kalau kiainya Kiai Asep, saya ini santrinya. Santrinya namanya Pak Cecep. Kebetulan Pak Kiai itu 21 bersaudara, putra putri dari Kiai Abdul Halim itu 21. 1 tahun yang lalu masih tersisa 2, Pak Kiai dan ibu saya. Tapi 1 tahun yang lalu beliau kapundhut, sehingga sekarang tinggal single fighter. Tinggal Yai Asep saja. Dan memang pada saat dulu berkumpul dengan para muassis Nahdlatul Ulama, dengan Hadratus Syekh, dengan Yai Wahab dan seterusnya, ketika ngumpul itu Kiai Abdul Halim itu belum punya pondok, terus kiai-kiai ngumpul ya Abdul Halim niki sedangkan kaknang pondok kan jenengan mawon. Respon langsung dari Abdul Halim itu adalah iya, saya tidak. Ketika rencananya kiai-kiai yang lain mau bareng-bareng membantu Abdul Halim untuk mendirikan pondok, beliau langsung menyampaikan, bukan saya, nanti anak saya yang punya pondok besar. Itu beliau menyampaikan begitu. Jadi persahabatan beliau Kiai Abdul Halim dengan Kiai Wahab itu dimulai dari sejak mondok di Mekah, pulang ke rumah Hadratus Syekh, akhirnya terus mendirikan Nahdlatul Ulama. Itu. Ini terus kebetulan saya diberikan amanah oleh Abah Yai, oleh Romo Yai sebagai koordinator MBI. Mungkin istilahnya kalau di yang lainnya mungkin direktur begitu. Sebenarnya lebih tepat itu direktur, karena direktur itu direken batur. Jadi Khatamu Talamin itu kan mestinya begitu, jadi mestinya lebih pas direktur batur. Jadi itu terus sebelah kanan saya ini Ustadz Khofifi MPD, beliau wakil koordinator bidang muadalah diniyahnya. Itu sementara sebelah kanannya itu adalah Dr. Abdul Halim MPD Al-Hafidh, beliau wakil koordinator bidang kepesantrenan. Itu
Bapak dan Ibu sekalian, ke pendirian MBI ini kalau melihat secara historis itu didirikan tahun 2006. 2006, tapi memang tidak layak, bahkan nggak tahu sekarang kelayakannya disebut Madrasah Bertaraf Internasional secara fisik itu layak atau tidak, itu kami juga belum tahu karena yang menilai adalah yang di luar MBI. Jadi saat itu kita mengatasnamakan di 2006 itu MNBI, Madrasah Nasional Bertaraf Internasional. Cuman saat itu ketika 2006 kita kelas saja belum punya. 2006 itu berdiri pertama kali, kelasnya nggak ada. Terus papan nama apa kayak ranting NO, pakai papan begitu, pakai papan kayu dan sebagainya. Terus santri di sini di depan tadi mungkin nanti bisa kita lewati, itu ada dulu membeli villa Pak Kiai, itu villa rumah begitu, rumah. Terus di sebelah rumah itu ada teroknya. Hanya ada di 2006 itu 22 santri putra dan 27 santri putri. Akhirnya yang rumah katanya villa tadi dipakai untuk asrama putra, asrama putri, mohon maaf, 27 santri putri itu ditempatkan di asrama rumah villa itu. Sementara yang putra di atas itu ada kandang ayam, kandang kambing, hanya terus kita poles sedikit jadi kandang santri putra. Jadi kandang santri. Kelasnya bagaimana? Gak ada kelas. Kelasnya ada terop, tenda. Ada tenda dengan lebar 4 meter kali 12, kita kasih hijab, kita kasih kain keliling dibatasi itu satir untuk santri putra 22 tadi, 27 santri putri. Terus saya pinjam kursi balai desa, kursi plastik balai desa, itu untuk proses kegiatan belajar mengajar. Jadi kalau Romo Yai Asep itu, kalau filosofinya orang ternak begitu dalam membangun lembaga pendidikan, ini tidak bisa ditiru oleh semua orang juga. Jadi filosofinya itu kalau orang membuat peternakan itu nyari ternaknya dulu, kambing, sapi, apa segala macam, terus diikat di pohon, diikat di mana, baru setelah ada kambing, sapi dan seterusnya baru buat kandang. Itu. Terus bagaimana meyakinkan calon wali santri atau wali santri dengan menyampaikan saya nanti akan begitu, tetapi dengan bahasa hati, bukan bahasa lip service. Artinya apa? Bahwa itu sebuah keyakinan yang akan pasti diwujudkan dengan sebuah idealisme. Itu yang dilakukan oleh beliau, sehingga apa yang dulu disampaikan akan itu hanya alhamdulillah terwujud. Beli ini saja itu dari proses riyadhah 5 tahun. Jadi selama setiap tahun beliau membimbing haji. Pada saat itu beliau lagi nonton videonya Az-Zaitun dengan saya di rumah kecil di Surabaya. Di Surabaya ada pondok di Surabaya, mantu rumah juga ngawal itu. Di rumah kecil beliau kita saya dengan saya waktu itu berdua sore-sore lihat videonya Az-Zaitun. Terus beliau bergumam. Itu ya tidak nyampaikan ke saya, tetapi pandangannya menerawan. Saya harus punya tanah 100 hektar. Saya sempat berpikir, waduh ini yai lagi ngelindur ini ngapunten. Karena saya berpikir bahwa pada saat itu di Surabaya, jangankan 100 hektar, 1 hektar aja susahnya setengah mati di Surabaya. Akhirnya terus alhamdulillah sekarang sudah 100 hektar lebih di sini. Gitu. Dengan proses riyadhah apa? Setiap tahun beliau sebelum membeli ini itu di tempat-tempat mustajab, di Raudhatul Multazam dan sebagainya, beliau berdoa. Doanya konkret, real. Nah ini kalau yang doa seperti ini bisa ditiru juga. Ijabahnya bagaimana tuh? Allah alam bisa. Itu ketika baru punya pondok Surabaya, proses pengembangannya susah sekali saat itu. Susah sekali. Kelasnya lebih cenderung kelas menengah ke bawah, ada yang the have, ada yang punya itu paling 1-2 saja dari wali santri yang mampu. Akhirnya terus beliau riyadhah berdoa,
kepingin punya tanah yang jarak tempuhnya dari Pondok Surabaya kurang lebih 1 jam perjalanan. Karena Pondok Amanatul Ummah Surabaya kan dekat perbatasan ke arah Mojokerto, di Sidoarjo, Mojokerto. Ya kurang lebih 1 jam, kalau ke sini ya 1,5 jam, 1 jam seperempat. Apa itu jarak tempuhnya kurang lebih 1 jam, pinggir jalan tapi bukan jalan besar. Jalan ini dulu awalnya separuhnya atau kurang dari separuhnya. Kalau papasan mobil terus mepet-mepet ke sawah begitu. Bisa nyemplung sawah kalau nggak hati-hati. Gitu. Sekarang kan sudah diperlebar dan masih rusak. Ada listriknya, mungkin ya biar ada penerangannya. Terus di tengah-tengahnya ada air yang mengalir. Nah ini Ruangnya seperti itu. iya. Mungkin rasionalisasinya kalau ada air yang mengalir, ada sumber air. Nah ini termasuk salah satu produknya. Avia ini sumber air. Nah, di depan ruangan ini ada sungai yang dulunya itu sekitar 4-5 meter, sekarang dipersempit jadi kurang lebih 1/4 atau 1,5 meter. Itu saya pernah usul, Yai, apakah nggak dialihkan sungai itu, digeser ke belakang sehingga tidak mengganggu akses pembangunan. Jangan, ini bagian dari doa saya. Karena di tengah-tengahnya ada air yang mengalir. Antara Pondok Putri di sini dengan Pondok Putra di sana, tengah-tengahnya ada air yang mengalir. Sampai sekarang nggak boleh, hanya dipersempit saja. Itu baru 5 tahun terrealisasi. Doa seperti itu setiap tahun ketika bimbing haji di tempat Multazam, di Raudhah dan sebagainya. Sampai hanya tahun kelima beliau perjalanan dari Jakarta menuju ke perjalanan darat menuju ke Surabaya, dari Jombang kecapean beliau. Minta ke sopirnya yang sekaligus sahabat beliau, Ustadz Lazim, istirahat, nya dibelokkan ke sini. Langsung masuk malam karena beliau masuk ke villa tadi itu, istirahat. Pagi-pagi keluar dari villa beliau, loh kok ini seperti gambaran dari doa saya. Ustadz Lazim, ini yang punya siapa ini? Ya dulu Pak ya, yang sering saya sampaikan ini mau dijual. Loh dijual? Dipanggil lah. Ini punyanya abahnya Anneke Putri, bintang film yang jadi bupati. Oh, Anneke Putri. Anneke Putri, bukan? Iya, Anneke Putri. Akhirnya dipanggil. Singkat kata, akhirnya terus villa dan tanah di sekitar sini bisa ditawar 500 juta oleh Cina. Saat itu 500 juta tahun 2000-an. Tidak diberikan oleh Pak Kiai teng panjenengan kula paringaken 300 juta mawon. Pak Kiai langsung selalu menyampaikan ketika saat itu beli, nggih kula tumbas, tapi kula mboten nggak ada arto. Ini termasuk mungkin cara bisa dipraktekkan kalau bisa mungkin kan. Jadi selalu menyampaikan, saya beli tapi saya nggak punya uang. Akhirnya apa? Saya hanya punya uang 20 juta. Harga 300 juta saat itu, punya uang 20 juta. Saya ada mobil, satu-satunya mobil baru beli Kijang Oval itu. Kijang Oval itu baru beli, diberikan. Ini dengan harga berapa? 130. Berarti 20 tambah 130 berarti 150. Kurangnya 150 juta saya angsur 1 tahun. Nggih mboten napa-napa Yai. Sudah nggak punya mobil Pak Yai. Tapi dalam proses menunggu untuk melunasi 150 jutanya, ada tawaran tanah sama dibeli. Nggih, kula tumbas, tapi kalau mboten gak ada arto, kasih 10 juta dulu diangsur. Itu strategi beliau. Artinya beliau punya keyakinan bahwa ketika saya beli itu sekaligus pertolongan Allah datang. Yang diyakini beliau. Itu. Nah, itu secara historisnya. Jadi singkat kata bahwa dari 2006 kita mendirikan itu, 2009 kita meluluskan. Dari 49 santri tadi, 46 diterima di perguruan tinggi negeri. Mulai Universitas Indonesia, UGM, ITS, UNER dan sebagainya. 2 di swasta, 1 di Maroko. Dan alhamdulillah di tahun pertama kita sudah peraih beasiswa terbanyak se-Indonesia, program beasiswa santri berprestasi. BPSB tadi yang di kedokteran UNER 2 anak itu beasiswa, farmasi sama kesehatan masyarakat angkatan pertama. Kedokteran UGM ini juga beasiswa BSB. Kebetulan itu hafidhah juga, anaknya ini anak kayak sempurna begini, anaknya cantik, terus habis itu bahasa Arab bahasa Inggrisnya ngewes. Semua pelajaran hampir menguasai semuanya, akhlaknya baik. Akhirnya diambil mantu sama Yayasin Muzadi sama berwakil.
Wow ya. Sama Gus Yusron putranya yang terakhir nih Gus. Sak mangke ingkang nyepeng Al-Hikam Depok. Nah, sekarang jadi pengasuh. Ini dokter. Jadi diterima di kedokteran UGM, Hafidho juga. Sekarang jadi pengasuh di sana, tapi juga sudah dokter. Itu. Di ITS ada 5 beasiswa semuanya. Di IPB ada 4 beasiswa semua. Jadi saat itu akhirnya terus ada Suara Indonesia, Kompas, terus ada Jawa Pos, nyari ini pondok mana katanya peraih beasiswa terbanyak, nyari susah katanya, harus ketemu loh kok di gunung ya. Hanya dapat liputan gratis. Gitu. Dapat liputan gratis. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang pendidikan, maka ada visi dan misi yang harus kita miliki. Dan visi dan misi ini ngapunten, tidak boleh hanya menjadi syarat administratif dari kebutuhan untuk harus mendirikan lembaga pendidikan, harus ada visi misinya. Tetapi betul-betul dari penelaahan dan kajian yang mendalam. Kalau dalam apa itu akreditasi, visi misi ini biasanya ada stakeholder yang harus mengcover, musyawarah dan sebagainya. Tapi harus saya akui bahwa saya sampaikan dengan jujur bahwa keberadaan visi dan misi itu murni merupakan olah pikir dan olah batin beliau pengasuh. Jadi visi misinya itu betul-betul menggabungkan antara visi keislaman dan keindonesiaan. Apa visi dan lembaga ini? Mewujudkan manusia yang unggul, utuh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlakul karimah untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan Islam dan kaum muslimin, kemuliaan dan kejayaan seluruh bangsa Indonesia, dan untuk mewujudkan, dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Ini merupakan kolaborasi, kombinasi antara visi keislaman dan Indonesia, dan itu bukan sekedar administratif, itu terwujudkan dalam langkah-langkah nyata beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terus masalah misinya melaksanakan sistem yang berlaku di lembaga pendidikan secara ketat dan bertanggung jawab, ketat dalam pemrosesannya, dan kita pertanggungjawabkan atas keberhasilannya. Itu yang terus ya. Loh, terus bagaimana kok akhirnya apa itu bisa dari proses 2006 lulusan pertama sudah seperti itu? Kalau dikatakan itu sebuah keberhasilan, itu sebenarnya bahwa kalau kita rangkum, kalau kita rangkum, sesungguhnya ada 2 aspek yang paling penting dalam lembaga pendidikan yang harus kita miliki ketika kita mengelola lembaga pendidikan, sebelum nanti pada sisi pengembangan. Tapi pada sisi pendirian awal adalah apa? SDM. Yang pertama guru, sumber daya manusia. Yang kedua adalah sistem. Cuman itu saja. Karena saya mengikuti dari awal perjalanan beliau, mulai saya mengikuti beliau untuk ke Jakarta pakai kereta ekonomi, nggak kemana tempat duduk, cuman gelar koran di bawah dan sebagainya. Saya mengikuti perjalanan itu, ketemu dengan Gus Dur, dengan Said, dengan Nur Iskandar dan seterusnya. Nah, itu pada saat pendirian awal kita mencari guru-guru terbaik, secara fisik memang tidak bisa dikatakan untuk mengatakan sebagai madrasah bertaraf internasional, tetapi secara kualitas kita jaga betul. Kenapa kita madrasah bertaraf internasional? Karena mulai sejak berdirinya awal kita sudah mendapatkan qoroor dari Al-Azhar Mesir, di mana kita disamakan dengan kurikulum Al-Azhar Mesir. Di saat ini hanya 7 pondok pesantren yang muadalah dengan Al-Azhar Mesir, termasuk Amanatul Ummah, termasuk Gontor. Nah, itu keberadaan awal demikian, dan kita lakukan pemrosesan dengan sungguh-sungguh sampai ngapunten. Pendekatan kita sampai seperti LBB saat itu. Apa? Kalau misalkan ada santri merasa bahwa gurunya tidak layak, misalkan nggak nyambung menjelaskan dan sebagainya, terus kita panggil, kita kasih kesempatan berikutnya, ternyata kita ganti. Sampai sedemikian, kita melihat dalam perspektif anak, keberadaan guru ini bisa diserap dengan mudah transfer ke ilmunya atau tidak. Itu. Nah, itu sampai sedemikian keberadaannya. Nah,
Tetapi sebelum nanti mungkin akan lebih banyak kita kepada dialog nih, sehingga saya tahu apa yang dimaksud lebih jauh tentang ini dan bisa kita gali lebih banyak, bahwa ada mulai dari awal kita sudah mencanangkan kalau tadi visinya itu unggul utuh, unggul dalam keutuhan, utuh dalam keunggulan, yang itu kalau kita mendirikan lembaga pendidikan itu kita bisa memenuhi apa yang menjadi ekspektasi dari masyarakat, di mana sesungguhnya masyarakat termasuk kita semuanya bagian dari masyarakat ini pengen bagaimana ketika anak itu mendapatkan layanan pendidikan, mereka secara keilmuan ya umum dalam tanda petik ya formal itu mereka bisa kompetitif bersaing dan lebih unggul dari sekolah-sekolah favorit Kristen dan sebagainya di luar, termasuk sekolah negeri dan seterusnya. Tetapi mereka juga mempunyai standar keilmuan diniyah agama yang baik, dibingkai dengan akhlakul karimah. Kalau kita bisa mendesain lembaga pendidikan yang demikian, nggak pakai nyali santri, datang sendiri santri. Itu. Nah ini unggul utuh yang dimaksud tadi itu. Nah, sementara kita punya ahdaful mutakharrijin, ada the goals of graduate, ada tujuan keperluan santri di masa depan. Sehingga selalu saya sampaikan kepada wali santri, kalau panjenengan memondokkan putra-putrinya di MPI tidak untuk orientasi 4 hal ini, jangan ditempatkan di MPI. Yang pertama, kita hanya mengorientasikan anak-anak untuk menjadi yang pertama, yaitu menjadi ulama-ulama besar yang bisa menerangi dunia dan Indonesia. Apa realisasinya? Ada tahassus, ada fasul khos yang kita siapkan, di mana ini beliau yang garap Ustadz Khofifi ini, untuk yang program tahfidnya Ustadz Halim itu beliau mempersiapkan mereka untuk tahassus, untuk fasul khos ini mulai dari kelas 11. Judulnya memang jurusannya IPA, tapi isinya itu materi persiapan ke Timur Tengah. Hanya tahdid mustawa dengan muasirah. Ada mapel umum yang lainnya hanya matematika 2 jam untuk membangun logika berpikir mereka, terus bahasa Indonesia 2 jam untuk mengajari mereka tetap bisa menulis karya tulis ilmiah HKTI. Itu karena karya tulis ilmiahnya anak-anak ini bukan hanya juara tingkat nasional tapi internasional, alhamdulillah. Terus materi bahasa Inggris 4 jam untuk menyeimbangkan kemampuan bahasa Arab mereka dan bahasa Inggris itu. Selebihnya sudah materi untuk persiapan ke Timur Tengah. Itu untuk yang fasul khos. Nanti di kelas 12 ada lagi pendalaman lagi, pembagian lagi, ada kelas luar negeri non Timur Tengah. Anak-anak yang mau ke Jerman, ke Rusia, ke Cina, ke Korea, ke Jepang, ke Australia, ke Singapura, NUS itu dan sebagainya. Itu ada kelas luar negeri tersendiri. Bahkan ada kelas kedinasan. Jadi ini semuanya diayai. Kelas kedinasan itu anak-anak yang mau ke Akmil, ke Akpol, ke IPDN, ke STAN, ke STIS, ke Poltek Kim, Poltek Bank, STMKG STMKG itu ya, yang sekolah untuk meteorologi dan geofisika itu. Dan itu kita layani juga ketika di kelas 12. Nah, tapi nanti di kelas 11 ada kelas olimpiade juga. Nah, untuk yang tadi yang realisasi dari menjadi ulama-ulama besar yang bisa menerangi dunia dan Indonesia, itu ada tahassus tadi, kelas fasul khos. Yang kedua, menjadi pemimpin dunia dan pemimpin bangsanya yang bisa mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan, bukan menjadi pemimpin yang zalim, bukan menjadi pemimpin yang otoriter dan seterusnya. Ada proses pelatihan kepemimpinan di MBI ini, sehingga sejak awal kalau di MBI ini, kalau di luar itu namanya OSIS ya, di sini Wisnu, Wahana Inspirasi Santri Nurul Ummah. Karena sekolahnya namanya Amanatul Ummah semuanya, tapi pesantrennya ada Nurul Ummah, Nurul Amanah, dan Amanatul Ummah. Nah, ini Nurul Wisnu, karena mengcover juga sekolahnya juga pesantrennya. Ini jadi anak-anak itu sudah ketika pemilihan ketua itu namanya presiden wakil presiden,
Itu jadi Presiden Wisnu, Wakil Presiden Wisnu, ada Menko-nya, ada menteri-menterinya, ya. Jadi Kemenkopri, Kemenlitbang dan sebagainya. Ya juga ada proses untuk apa itu debat kandidat, ada tim sesnya dan seterusnya. Itu ada proses yang demikian. Dihadirkan betul. Sehingga secara mentalitas mereka sudah punya mental-mental sebagai seorang pemimpin. Sehingga lulusan dari MBI, alhamdulillah, banyak anak-anak dari lulus MBI terus mereka melanjutkan di perguruan tinggi, banyak mereka jadi presben. Ya. Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa, termasuk UB Brawijaya ini Aliafi, itu alumni MBI jadi presben di UB. Terus di UPN Jogja, Ya. Mas Melate. Terus ada di Fahri itu kan Unsur Purwakarta Ya, dan Sudirman. seterusnya. Iya, Pak Jenderal Sudirman. Itu banyak sekali. Belum lagi yang presiden di tingkatan fakultas, belum ketua-ketua UKM. Itu karena mereka sudah terproses dalam organisasi untuk jiwa kepemimpinannya. Nah, itu. Yang ketiga, menjadi para konglomerat besar yang bisa memberikan kontribusi maksimal bagi terwujudnya kesejahteraan. Ini ada proses-proses yang melatih mereka untuk entrepreneur. Sehingga ada kegiatan besar di MBI namanya MBI Big Fair. Selama 1 pekan menghadirkan tokoh nasional yang sudah pernah dihadirkan ya, Pak Mahfud MD, Pak Khairul Tanjung, Sandiaga Uno, tapi nggak ada unsur politiknya bukan ini. Sandiaga Uno sebagai pengusaha muda, entrepreneur. Itu terus Mahfud MD, dan sudah banyak, termasuk menghadirkan karena ada beda bukunya di situ. Ada Afu Adi, ada Terelie, ada Ahmad Dhofir, ada perempuan itu novelis itu kita ada, Iwan Setiawan, Agus Wirawan, itu kita ada. Itu. Nah, terus yang keempat, kalau tidak menjadi yang pertama, kedua atau ketiga, minimal jadi yang keempat. Para profesional yang berkualitas dan bertanggung jawab. Bisa jadi dokter, bisa jadi lawyer, bisa jadi arsitektur dan seterusnya. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk ahdaful mutakharrijin. Jadi kalau misalkan masuk ke MBI tidak punya orientasi untuk yang padahal tadi, lebih baik tidak di MBI. Jadi ada proses yang demikian yang kita lakukan. Nah, selanjutnya ada 7 success case, ada 7 kunci sukses. Ini tadi yang kaitannya dengan tadi sempat saya sampaikan, ada yang harus kita perhatikan awal dalam proses pendirian lembaga pendidikan di samping SDM tadi ya, ada sistem, termasuk juga sistem kurikulum dan seterusnya itu. Jadi kenapa kurikulum? Kalau sekarang kurikulum merdeka. Mas Menteri ini kan ya, itu kita sudah merdeka berkurikulum mulai dulu. Jadi bukan kayak kurikulum merdeka, kita merdeka berkurikulum mulai dulu. Kenapa? Ya kalau secara administratif yang penting kaitannya dengan laporan ke Kementerian Agama karena kita di bawah Kemenak, ya yang laporan ya normatif lah seperti kebutuhan itu. Tapi yang tahu anak dan santri mau kita arahkan kemana kan kita. Mungkin sekedar sebagai gambaran ngapunten Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika pada saat Menteri Pendidikan Bapak Muhadjir Effendi itu sempat ada kebijakan di mana di kelas 12 anak mata pelajaran peminatan. Kalau misalkan IPA dia milih fisika, kimia atau biologi di kelas 12. Kalau dia IPS dia milih ekonomi, sosiologi atau geografi. Disuruh milih salah satu. Saat itu kita nggak mau milih. Kenapa? Bahaya kalau dan hampir semua sekolahan harus mengikuti itu karena kurikulum nasionalnya mengatakan begitu. Akhirnya milih salah satu, mayoritas mereka milih biologi ketika IPA dan akan milih sosiologi ketika IPS. Padahal yang diujikan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di SBMPTN semuanya, nggak hanya biologi saja, termasuk fisika dan kimia. Itu kan bahaya ketika kita hanya saklek mengikuti kurikulum itu. Anak-anak tidak punya keberdayaan untuk nantinya melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Itu. Sehingga kita sudah buat betul bahwa di kelas 12 tidak ada materi yang lain kecuali materi SBMPTN, kalau dulu materi UN. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi. 6.
plus skolastik. Plus skolastik karena tidak ada tes di manapun, baik dalam negeri maupun luar negeri, baik swasta maupun negeri tanpa skolastik. Bahkan tahun ini Mas Menteri menerapkan untuk SBMPTN yang diganti nama menjadi SNBT. SNBT itu hanya tesnya pakai TPS saja. Matematika, fisika kimianya enggak, kimia, fisika, biologinya enggak dipakai. Hanya dipakai pada saat jalur mandiri. Ini nggak tahu saya latar belakangnya Mas Menteri kenapa. Ya mudah-mudahan cuma nggak sampai 2 tahun saja itu. Ternyata membingungkan. Bagi kami membingungkan. Tetapi kita tidak repot dengan itu karena kita sudah menata kurikulum secara mandiri. Untuk apa? Mengetahui kebutuhan santri ke depan dan kita bekali anak-anak dengan amunisi untuk mempersiapkan masa depan itu. Itu jadi di kurikulumnya kita pola sendiri. Itu sempat untuk Fasul Khos tadi saya usul ke Bayai itu untuk membuat jurusan keagamaan. Itu kan nih, buatan di sini. Itu buat apa? Kita ini sudah pesantren kok pakai jurusan agama. Itu akhirnya terus menjadi tetap Fasul Khos itu ada jurusan IPA tapi isinya materi-materi persiapan Timur Tengah. Itu Bapak Ibu sekalian. Beberapa hal yang terkait dengan pondasi-pondasinya karena kita ini ngapunten kalau saya bicara masalah pendidikan bisa 7 hari 7 malam kuat saya. Tinggal yang dengarkan panjenengan kuat apa mboten. Nggih, yang 7 success case, 7 kunci sukses itu ini yang sudah mendarah daging di santri-santri kita. Jadi yang pertama adalah al-jidd wal muwadhabah. Al-jidd wal muwadhabah itu bersungguh-sungguh dan istiqomah, ajib dalam kesungguhan. Kenapa? Karena manjadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti sukses. Apakah hanya santrinya? Boten. Ya guru-gurunya yang harus bersungguh-sungguh lebih awal untuk menjadi contoh, menjadi role model dari keberadaan santri yang harus bersungguh-sungguh. Itu. Karena ada prinsip di sini yang di idiom yang dipakai adalah jadilah guru yang baik atau tidak sama sekali. Karena bahaya Bapak Ibu sekalian jadi guru terus sampingan. Kalau ada guru di sini, oh saya sampingan saja di sini, saya profesi saya pecat langsung. Karena guru itu profesi utama. Kalau ada bisnis meskipun sebesar apapun itu sampingannya. Kenapa? Sumber rezeki kita bisa jadi dari barokahnya ilmu yang kita berikan kepada santri. Itu yang kadang-kadang harus selalu kita tanamkan kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Itu guru-gurunya bersungguh-sungguh akan menghasilkan santri. Tidak mungkin misalkan gurunya tidak totalitas, nggak serius terus menghasilkan yang santri yang serius. Maka SDM harus bagus. Itu yang kita desain sejak awal, guru-gurunya harus bagus untuk menghasilkan santri-santri yang guru yang baik itu seperti apa sih? Orang guru yang baik itu yang punya kompetensi keilmuan yang mumpuni, tetapi mempunyai dedikasi dan integritas yang baik untuk santri-santrinya. Singkat kata, guru yang baik itu yang memperlakukan anak didiknya sama persis seperti anak kandungnya sendiri. Nggak ada beda. Itu. Saya, anak-anak saya kalau sudah tingkatan aliyah di MB, anak saya 7 tapi nggak ada di rumah semuanya. 2 di Mesir, 2 di Kudus, 2 di Jepara, 1 di Jombang, 1 di sini. Pokoknya kalau aliyah pasti di MB. Itu. Yang di Mesir 2 ya dulunya jadi dari MBI juga. Match, gatuk, nyambung. Artinya apa? Mudah santri menyerap ilmu dari guru-gurunya. Itu. Nah, termasuk kan ini salah satu jimatnya Panglima Sudirman ini kan mudawamatul wudhu ini. Jimatnya dari 3 itu salah satunya mudawamatul wudhu itu jimatnya, Pak. Nah, ini sebenarnya 7 kunci sukses ini rangkuman perasan dari yang ada di Ta'lim Muta'alim. Itu dari kitab yang ada di Ta'lim itu perasaannya di 7 kunci sukses ini. Yang ketiga, tarkul ma'asi, menghindari, menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan. Kenapa? Ini semua 7 hal ini nanti muaranya kepada membangun dan menciptakan kecerdasan pada diri anak. Karena ketika orang ataupun anak didik santri itu bermaksiat, maka dia akan terbebani, tidak bisa berpikir dengan los, yang itu akan mengganggu cara berpikirnya, yang mengurangi kecerdasannya.
Itu mengapa itu menjauhkan santri dari segala bentuk kemaksiatan. Yang keempat, taklilul ghidha. Makan sesuai anjuran Rasulullah. Makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nanti dokter ini yang bisa menjelaskan ini masalah makan nggak boleh kebayangkan karena kenapa? Tetapi secara filosofis itu kalau orang ini kita tanya ke para petani yang ada di sini itu, apakah betul kalau misalkan padi terendam air itu terus mati? Ternyata enggak. Kalau padi terendam air itu mati. Tapi kalau nggak ada airnya juga sama mati. Harus ada tengah-tengah atas perempatnya. Gitu. Artinya apa? Ketika seorang dalam proses taklim menuntut ilmu, maka ketika dia terlalu banyak makan akan gampang ngantuk. Di kelas tiut gitu. Itu. Akhirnya apa? Karena apa? Karena terlalu banyak makan. Itu. Tapi juga nggak boleh kurang makan, jatuh ngantuk juga. Itu keluar nantinya. Itu. Jadi kosong nggak boleh. Kecuali kalau diniati untuk puasa, beda lagi. Itu. Yang kelima, ini yang jadi kunci utama. Yang paling utama, sholatul lail. Jadi sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajudnya di sini sholat hajat 12 rakaat, ditutup dengan witir 3 rakaat. Itu Romo Yai kalau ada santri nggak sholat malam, duko luar biasa. Duko kenapa? Itu kunci utamanya untuk keberhasilan. Jangan ditinggalkan. Itu Romo Yai. Jadi sholatul lail. Itu. Sholat lailnya 12 rakaat. 6 kali salam. Di salam yang terakhir terus langsung sujud lagi. Dan itu berdoa. Pak Yai itu bisa sampai 15 sampai setengah jam. 15 menit sampai dengan setengah jam sujud beliau berdoa itu. Itu Pas sujud ya. Iya. Jadi sudah salam, sudah di luar sholat itu. Sudah salam terakhir di rakaat di salam yang ke-6, rakaat ke-12 salam, setelah itu sujud lagi. Ya ada doanya, setelah itu di apa yang menjadi hajatnya disampaikan. Dan itu dilakukan oleh santri setiap hari. Sampai santri itu sampai melebihi Pak Yai setelah 20 menit setengah jam sudah bangkit dari sujud, anak-anak sampai tertidur. Saking lamanya, saking khusyuknya itu. Lama Pak Yai. 12. Meskipun Pak Yai sudah nak doa, amini doa-doa saya, sujud. Lama Pak Yai itu kuat. Ya, itu lama. Gitu, jadi itu setiap dan beliau yang meskipun beliau mungkin kalau beliau berkecimpung di dunia politik, ada satu hal yang harus disampaikan oleh beliau. Ya beliau politik karena idealisme beliau yang beliau yakini ini yang harus diperjuangkan. Kalau untuk seringkali saya mengikuti proses beliau itu untuk misalkan bagaimana mensupport Pak Jokowi, bagaimana mensupport Bu Hovifah, jadi itu banyak yang dikeluarkan oleh beliau. MM-an. Tapi ketika beliau ditawari komisaris dan sebagainya ditolak. Bukan ini yang saya cari. Tapi Bu Hovifah setiap 3 bulan sekali koordinasi dengan kiai-kiai, dengan saya. Datang di pondok pesantren saya, koordinasi dengan kiai-kiai yang kita undang dan sebagainya, kiai-kiai khos. Dan jangan bawa uang. Yang nyangoni kiai-kiai saya, katanya Pak Kiai. Biar tetap terjaga marwahnya kiai. Jadi beliau ini termasuk kiai yang anti mainstream. Jadi kalau pejabat datang biasanya ngasih uang, beliau yang ngasih uang ke pejabat. Bisa. Iya. Jadi, itu agak unik memang. Karena prinsip beliau utlubur rizqa bis shadaqah. Carilah rezeki dengan umpan, pancingannya umpan sodako. Itu sehingga semakin nggak tahu melimpah luar biasa. Jadi kalau satu tas itu isi uang beliau sehari harus habis. Biar nanti nyumber lagi. Itu. Biar nanti nyumber lagi. Kayak kertas gitu kalau ngasih uang beliau itu. Itu betul berizka. Nah beliau pancing kalau umpannya itu pancing itu umpannya bandeng besar-besar begitu. Jadi dapatnya ikan paus begitu. Saya ikan teri baru lahir lagi. Jadi masih pelajaran kalau saya gitu. Jadi apa itu jadinya masya Allah luar biasa. Itu sholat malam dengan witir 3 rakaat, setelah itu
Sehingga ketika beliau menyampaikan, kenapa ada pondok yang kiainya ikut berkiprah di politik terus pondoknya buyar? Karena tidak menjaga, menurut beliau, tidak menjaga dua hal. Meninggalkan ngaji dengan santrinya dan meninggalkan sholat malam. Beliau paling tidak berani meninggalkan itu. Setiap hari beliau ngaji dengan santri. Kalau misalkan diundang, misalkan di Magetan, di apa dan sebagainya, sudah disiapkan hotel, sudah jam 11 malam, nggak mau begitu. Saya harus pulang, saya harus ngaji dengan santri saya. Pada subuh beliau ngaji. Nyampe sini jam 2 malam misalkan, beliau sehari sebentar, istirahat sebentar, 1 jam bangun, sholat malam, saya itu untuk agar tidak ngantuk, Masya Allah, sampai panas, tawar panas, dikasih jahe, kayak apa, agar menghilangkan ngantuk, tetap ngaji. Banyak kitab sampai siut, minum lagi, ngaji lagi. Memaksakan diri untuk beliau tetap ngaji. Itu ngaji dan sholat malam. Itu Bapak Ibu sekalian yang kelima. Yang keenam, qiraatul Qur'ani nadhran. Ada adzan, antara adzan subuh dan iqamah itu ada 15 menit yang secara tersistem anak membaca Quran bin nadhar. Meskipun ada program tahfidz dan yang lainnya, tapi di 15 menit itu nunggu iqamah subuh ada qiraatul Qur'ani nadhran, membaca Quran bin nadhar. Yang terakhir, Allah ya'kula ta'amat subuh ta'amat thariq. Ada tidak boleh santri jajan di luar. Pak Yai nyampaikan haram santri jajan di luar. Itu. Kenapa? Ya, pada sisi yang lain, ketika santri jajan di luar ada keracunan segala macam, yang tanggung jawab nggak mungkin penjualnya, pasti kita yang harus tanggung jawab sebagai pengurus pesantren. Tapi makanan di luar itu taqrabu ilal khabasa wa taqrabu ilan najasa, berkecenderungan untuk kotor dan najis. Sehingga kalau orang misalkan punya warung terus buat masak lodes panci besar, sudah habis banyak modalnya, sudah mau dijual, tahu-tahu kejatuhan kotoran cemplung. Ini nggak mungkin terus habis itu dibuang lodehnya. Paling ya diaduk tambah sedep, paling itu kan kotor najis. Termasuk juga yang disampaikan oleh beliau, meskipun kita mungkin ya, itu untuk santri ya, untuk ustadz maupun siapapun, ketika makan di luar ya tetap hati-hati agar di tempat yang tertutup, agar nantinya apa, tidak sampai terlihat oleh sorot mata ya, pasang mata yang memandang, yang itu tidak mampu membeli makanan yang kita makan, nggak mampu membeli makanan yang kita makan, kepingin sampai ngiler-ngiler misalkan, itu makanan yang terkondisikan demikian, zalat barokatuh, hilang barokah makan. Itu jadi apa 7 kunci sukses apa yang dicanangkan di Amanatul Ummah ini untuk akhirnya menjadi pegangan bagi santri dan juga guru-guru. Itu saya kira itu sebagai prolog tapi kok banyak. Teman akan lebih bagus kalau misalkan apa Q&A mawon, kita apa dialog mawon. Dan sementara niku monggo misalkan ada langsung mau nggih, monggo langsung mau wonten nggih. Kami ngawali mungkin ya. Nggih monggo Yai. Mohon maaf ini jadi kami karena mau merintis ya. Tentu tadi masukan tadi sangat bagus sekali. Tetapi apakah di sini ada standar ya? Standar memberikan satu, karena mereka sudah menunaikan kewajibannya dengan sangat baik. Lantas apa sebenarnya yang diberikan kepada mereka hak-haknya begitu? Kalau bahasa kasarnya ada salary standar nggak di sini? Karena tadi yang dipilih kan SDM yang terbaik soalnya. Ini kemauan untuk mengawali. Matur nuwun. Jadi yang pertama tidak boleh dijadikan standar waktu pertama pendirian, karena kita cari apa itu, kalaupun ada dosen kita ambil dosen yang profesional betul pada bidangnya. Fisika kita ambil orang fisika yang, terus ada guru kebetulan saat itu kita dekat dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Surabaya, Pak Wahid Abdurrahman, bukan Abdurrahman Wahid. Wahid Abdurrahman itu dekat dengan Pak Kiai, dan kita akhirnya terus kita minta guru terbaiknya. Ada almarhumah Bu Jamila, guru bahasa Indonesia. Ada Bu Nuri, apa itu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kimia. Jadi guru-guru terbaik betul. Dan
salary-nya nggak bisa jadikan standarisasi. Jadi kalaupun mintanya berapa. Kalaupun nggak sampai ya juga ada yang tidak mau dikasih salary, nggak mau dikasih bisaroh ada. Itu nggak bisa jadi standarisasi. Kalau sekarang ada standarisasinya, karena nggak mungkin. Itu mengawali. Untuk apa? Itu menjadi starting point untuk akhirnya keberlanjutannya bisa mengikuti dari proses awal itu. Jadi apa itu kalau ini ya sudah nggak apa-apa, belak-belakan aja ya kita itu. Gitu. Kalau ada 3 tipe, kalau tadi ada rumah sakit tipe A, B, C, ini ada salary bisaronya itu ada ABC juga. Jadi kalau pada 3 tahun pertama itu tipe C, ya tipe C itu bisaronya per jamnya 100.000. 100.000. Untuk yang tipe B yang sudah 6 tahun masa pengabdian, ini 3 tahun 6 tahun standar umum ya. Artinya tetap ada evaluasi dedikasinya seperti apa track recordnya dan seterusnya selama proses mengajar. Itu setelah 6 tahun masuk kategori B itu 115.000 per jam. Untuk yang A itu 125.000 per jam. Itu standarisasinya. Itu yang lebih dari 6 tahun berarti? Yang lebih dari 6 tahun, jadi 9 tahun. Ya, lebih dari 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Itu cuman memang ada hal-hal yang lain yang memang saya sampai sekarang lebih kepada pendekatan kekeluargaan saja untuk memberikan apresiasi atau reward kepada guru-guru. Kenapa? Kesulitan saya, kalau bisa menekan anggaran juga nggak akan cukup. Kenapa? Bagaimana beliau-beliau ketika membimbing anak-anak untuk mulai lomba-lomba, pembinaan untuk LKT dan sebagainya. Saya hanya membuat dalam setiap tahun ada raker yang itu dilaksanakan 3 hari. Di akhirnya kita laksanakan MBI Award. Ada 7 kategori itu dan sebagainya. Itu sampai yang terima award sampai nangis-nangis itu saking terharunya begitu. Itu, nah ya kita berikan trofi terbaik, kita berikan uang pembinaan sekedarnya. Terus ketika ada studi di studi kampus di Malaysia, Singapura, kita ajak juga. Tapi untuk yang pembinaan beliau-beliau sampai dengan juara itu, anak-anak banyak juara, itu yang saya belum bisa memberikan apresiasi. Hanya mungkin berapa jam dalam pembinaan kita berikan itu sebagai uang tambahan. Tapi atas prestasi selama pandemi, kenangan Bapak Ibu sekalian, kita mengambil hikmah dari pandemi itu. Selama pandemi 2 tahun kurang lebih itu kita 2.000 lebih prestasi anak-anak. Mulai dari tingkat lokal, regional, yang paling banyak nasional dan internasional. Itu. Dulu kenapa? Karena pandemi. Ketika pandemi dulu, sebelum pandemi kalau ada lomba olimpiade matematika misalnya SIMOK di Singapura misalkan, itu kita kan harus dampingi ngantarkan ke Singapura. Tapi ketika pandemi cukup online saja, medalinya sama, sertifikatnya nggak ada bunyi sertifikat, nggak ada, semuanya sama, medalinya dikirim juga sama. Gitu. Lomba tingkat ASEAN untuk energi dan yang terbarukan dan sebagainya, pembinaan. Tapi yang Masya Allah luar biasa melelahkan Bapak Ibu sekalian, setiap Sabtu Ahad kita harus ngawal, dampingi. Kalau sudah offline begini, dampingi mengawal lomba di Malang, di Surabaya, di Magetan, di mana pun, sampai ada yang di Solo, di Bandung dan sebagainya. Damping lomba-lomba itu. Dan tapi ya itu beliau yang penanggung jawab pendaftaran lomba-lomba Ustadz Haji itu. Itu Masya Allah itu iya, itu kerjanya 28 jam per hari. Jadi sedang nggak ada istirahatnya beliau ini, yang luar biasa. Itu, tapi berkoordinasi juga dengan anak-anak, ada tim, ada dari kurikulum, beliau tim kesiswaan, ada tim dari kurikulum yang berkoordinasi, ada di organisasi, ada tim adidaya yang backup untuk searching informasi masalah lomba, searching beasiswa luar negeri dan seterusnya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nah itu yang saya belum bisa memberikan apresiasi, sehingga ngisip-ngisipkan kayak besok hari Jumat, hari guru. Nah itu baru kita berikan penghargaan untuk 25 guru
dari muadalah, dinianya juga ada, dari formal yang banyak bimbing Al-Fatih segala macam, musabaqah qiraatul. Jadi bukan hanya akademis saja, lomba mulai lomba teater, lomba paduan suara, lomba banjari, lomba robotika ini hari tanggal 28 besok, karena mereka anak-anak kita di Kejurnas Robotika di Blitar kemarin juara untuk 2 kategori, sumo sama soccer, akhirnya terus mewakili Indonesia untuk ke internasional di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Tanggal 28 ini besok berangkat mereka. Mampir dulu ke Jakarta, lomba juga. Jadi ngiras-ngirus. Karena kategorinya sama, mampir lomba di Jakarta, setelah itu langsung berangkat ke Malaysia, Singapura, dan Thailand. Itu lomba robotika. Ada perkapalan dan sebagainya. Itu melelahkan luar biasa. Tapi lelah itu akan terobati habiskan ketika terbayar lunas, ketika melihat anak-anak berprestasi dan sebagainya. Itu kita alhamdulillah. Ya lomba musabaqah qiraatul kutub, tafsir segala macam, hampir semuanya kita dampingi. Ya ini lembaga yang komplit pakai telur gitu kali gitu. Jadi kalau di Amanatul Ummah ini kita menjadi ujung tombaknya. Jadi pendaftar misalkan di Amam MBI ini 1.500, Pak ya itu nggak mau hanya mengandalkan kualitas saja, kuantitasnya harus seimbang. Ini yang tidak gampang. Kuantitas harus besar, kualitasnya juga harus besar. Jadi di MBI Amanatul Ummah pendaftar setiap tahunnya 1.500, kita ngambil 500. 1.000-nya filosofinya santri, itu filosofinya pesantren, nggak boleh nolak santri. Semua santri harus diterima, tapi ditempatkan secara proporsional. Sehingga makanya ada mujasera sih. Ada program tahfidz, ada program yang akselerasi 2 tahun, macam-macam program. Sehingga belum keterima di MBI bisa ke unit lembaga yang lain itu Bapak. Karena filosofinya nggak boleh pesantren itu nolak santri. Mau cari ilmu kok ditolak. Tapi ditempatkan secara proporsional. Untuk jam 2:30 anak sudah dibangunkan. 2:30 dini hari anak dibangunkan. Jam 3 anak. Untuk khusus yang di MBI ini, untuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya itu sholatnya di Masjid Al-Qanaah. Al-Qanaah ini nama dari istri Mbak Abdul Halim. Jadi Nyai Qanaah. Nah, itu dipakai sebagai nama Masjid Al-Qanaah. Itu seluruh santri untuk khusus sholat malam dan sholat subuh turun ke Masjid Raya di pertigaan bawahnya. Jadi pandangan kalau misalkan nyipeng datang Riki menginap itu nanti ketika bisa melihat pasukan putih gitu turun, nanti pulang naik itu, wah itu luar biasa itu. Wah, apalagi kalau naik pasukan putih terus backgroundnya gunung luar biasa itu, pemandangan indah itu. Nah itu 2:30. Setelah itu mereka turun ke Masjid Raya, mereka sholat malam, ngaji dengan Romoyai. 5:30 mereka naik lagi, 5:30 terus mereka sarapan ya. Setiap jam 7 ada apel pagi. Setiap jam 7 ada apel pagi, baris semuanya di lapangan MSC itu. Di lapangan pada posisi baris mereka membaca Dalilun Najah. Baca Dalilun Najah, posisi Dalilun Najah itu Yasin, ada azannya, azan tapi nggak dilakukan azan, ada ayat kursi, ada Tsumma Anzala Alaikum, ada Laqad Ja'akum, ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Terus sama terakhir Lau Anzalna. Akhiri itu ya 15 menit lakukan posisi berdiri. Setelah itu ada pengarahan. Nah, ini bagian dari transfer values. Karena harus kita pahami yang namanya pendidikan itu transfer of values. Ya, transfer nilai, bukan nilai skor, bukan, tapi values, norm. Nah, itu jam 7:30 mereka masuk kelas. Ya tadi Dalilun Najah baca. Jam 7:30 mereka masuk kelas. Terus sampai dengan jam 1:30. Di tengah-tengahnya ada istirahat 40 menit. Sampai 1:30, setelah itu terus mereka makan siang. Setelah makan siang santai, mereka jam 3 mereka sudah ada adzan asar, mereka dikondisikan untuk sholat asar berjamaah 3:30. 3:30 sholat asar berjamaah, jam 4 terus mereka masuk ke kelas untuk diniyah. Ya klasikal, diniyah sampai dengan menjelang maghrib 5:30. 5:30 setelah sholat maghrib ada ngajinya gus-gusnya. Ya,
ada khususnya. Setelah itu sampai Isya terus ada tahqiq yang menguatkan apa yang dijelaskan dalam kitabnya Gus-Gusnya tadi itu, kitab yang diajarkan Gus-Gusnya. Setelah itu ditahqiq, dibuatkan sambil juga ngaji Qur'annya. Kalau yang ada setoran tahfidz ya setoran Quran ada juga. Nah, tapi ada ya kita buat satu kelas putra, satu kelas putri untuk yang tahfidz itu. Kenapa? Karena ada program tahfidz sendiri di unit lembaga yang lain. Kita nggak boleh mengambil jatahnya atau kaplingannya, tapi kita hanya menjaga agar anak-anak hafalannya nggak hilang. Termasuk alhamdulillah anak saya kan sudah 30 juz, jadi harus murojaah, jaga setorannya dikuatkan lagi. Nah, itu sampai dengan jam 8, maksimal 8:15. Setelah itu mereka makan malamnya jam 8:15 itu. Ya, 9 karena makan siangnya juga jam setengah 2, jam 2. Jadi agak geser. Nah, saya nggak tahu tinjauan medisnya nanti sehat atau enggak, tapi yang jelas anak-anak sehat-sehat alhamdulillah dok gitu. Boleh gitu. puasa ya? Boleh. Enggak, boleh puasa. Oh boleh. Jadi anak-anak itu ada yang Daud, ada yang Senin Kemis ya itu. Tapi kalau puasa-puasa sunnah yang bersama-sama kita bulan Tarwiyah, Arafah itu bareng-bareng semuanya. Itu terus mereka maksimal sampai jam 10. Setelah itu belajar mandiri, mereka jam 10 mereka istirahat. Harus tidur karena jam 2:30 sudah harus bangun. Itu bagaimana dengan ahdathul mutakharijin, terus bagaimana hubungannya dengan justru tawaduknya mereka dengan mereka punya orientasi cita-cita besar itu. Nah, ini kalau masalah kaitannya dengan berapa lama tidurnya, ini antara tidur ini sebagai kebutuhan dan nafsu kadang-kadang ini juga samar-samar ya. Tapi ternyata Habibie tidurnya 2 jam 3 jam juga sehat sampai usia sekian itu. Sehingga faktor pembiasaan saja kalau masalah tidur. Terus cuman ya bisa dinormalisasi lah, boleh kalau misalkan normalnya tidur 8 jam, cuman di sini nggak bisa begitu. Sehingga di awal-awal anak beradaptasi untuk hanya menguatkan diri dan alhamdulillah bisa kuat itu. Ini sudah terbiasa dengan tidur. Oh, kalau dulu waktu angkatan pertama ekstrim lagi, nggak ada pembatasan tidur. Mereka 12:30 tidur, jam 3 sudah bangun. Yang tidur jam 10 atau jam 9 itu bahkan agak molor tidurnya. Kenapa? Ya mentalitas, mindset yang sudah dibangun dari mereka. Nah, justru keberadaan ahdathul mutakharijin, the goals of graduate yang kita bangun bagi diri mereka tidak membuat mereka menjadi orang yang egois, tapi justru membuat mereka menjadi orang yang humble. Karena keberhasilan itu tidak identik dengan keangkuhan. Keberhasilan itu identik dengan kerendahan hati. Sehingga ada wali santri ketika liburan kirim video anaknya kok bisa begini. Terima kasih Ustadz, macam-macam luar biasa. Perjalanan wali santri ke Jakarta pulang itu di Jawa Tengah karena naik mobil sendiri, mampir ke masjid, terus itu setelah itu sholat. Nyari anaknya kok nggak ada, wali santrinya itu. Anaknya nggak ada, ternyata anaknya lagi nata sandalnya jamaah di masjid, di depan masjid itu. Di video dikirim ke saya, itu terima kasih dan sebagainya. Dan banyak hal yang lain kalau anak-anak terbiasa nata sandal di sini, di depan masjid. Terus kalau panjenengan lewat terus anak gini semuanya dan sebagainya, yaitu tradisi biasa yang dibangun di pondok-pondok pesantren biasa. Itu, ya meskipun ya ya debatable lah, ada yang mengatakan itu feodal segala macam tapi belajar tawaduknya ya itu di pesantren. Kalau yang nggak pernah pesantren ya nggak tahu bagaimana tawaduk terhadap ustadz-ustadznya. Jadi kita pelajari hal yang demikian, bagaimana mereka hormat sehingga kalau tadi di sini, jadi di kelas-kelas itu anak-anak ada yang nyiapkan teh, ada kayak mujasera begitu, ada teh, terus jajan-jajannya begitu untuk ustadz itu royoan udah sudah minum, ada teh, ada kopi segala macam. Ketika sudah minum itu kalau kita habiskan minuman kita, mereka kecewa sekali, mereka pengen barokah itu. Wah, royoan yang itu royoan ya, bukan dari sisi kita, hanya dari mereka, pemahaman mereka, keyakinan mereka. Kapan barokah dari orang-orang yang memberikan ilmu kepada anak-anak itu. Jadi
saya kira itu tidak menghilangkan sisi tawaduk mereka terhadap itu. Terus yang terkait dengan bisa syariah di sini itu ya kalau dibandingkan dengan sekolah yang murah atau pondok yang murah kita ini mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan pondok yang mahal, sekolah yang mahal kita ini murah itu. Katakanlah yang sedang saja. Kenapa? Kita 1.700.000 tapi all in. 1.700.000 itu sudah makan 3 kali, bajunya dilondrekan, gitu. Terus pesantrennya, sekolahnya sudah jadi satu all in semuanya. Makan sudah 3 kali, ya itu. Nah, nanti pada sisi pengembangan kita harus mempertimbangkan nanti ada 4 akses. Ada mungkin secara singkat ada akses intelektual yang tadi gurunya harus cerdas, gurunya harus pintar untuk menghasilkan anak didik yang pintar. Terus yang ketiga ini untuk pengembangan, mohon maaf sedikit akses networking, membangun jaringan kita bangun ya, karena pada sisi mu'almah lah kita kerjasama dengan AMINEF, American Indonesian Foundation, untuk kaitannya dengan ETA, English Teaching Assistant. Ada Mapaus dari Al-Azhar Mesir yang di sini. Yang repot kalau ketemu. Ketika dulu waktunya kita ada ETA, English Teaching Assistant dari Amerika, yang mabusnya juga, kalau waktunya ada orang Amerika ini nggak mau datang. Itu, wah repot. Kalau orang Amerikanya masih biasa saja. Tapi orang Mesir kalau sudah keting gitu, gregetan kalau nggak mau. Jadi kita harus bisa mengatur itunya. Tetapi gitu. Jadi luar biasa. Ketika ya networking yang kita bangun termasuk dengan ITTC untuk anak-anak yang mau kuliah ke Cina, kuliah ke ada yang Malaysia dan sebagainya, ada yang ke Belanda, itu macam-macam. Kita di Jerman banyak, di Rusia banyak. Ya saya kepikiran ketika ada Ukraina sama Rusia perang itu, saya waduh anak-anak iki opo iki. Tapi alhamdulillah anak-anak di sana, karena banyak di Rusia anak-anak yang kuliah di sana. Terus yang di Jepang, di Korea, di Malaysia, Singapura, di NUS itu, kalau NUS kan sistemnya agak susah untuk beasiswa penuh, biasanya pakai soft loan itu, pakai pinjaman lunak biasanya. Nanti ketika sudah lulus kerja 3 tahun untuk membayar itu kalau di NUS itu untuk, tapi uang masuk kita ya kecil kalau dibandingkan anak-anak sekarang PAUD, TK aja sudah 10 juta ke atas, ini cuma 8 juta dikit. 8 juta. Tadi ketika saya menyampaikan akses pengembangan, tadi ada akses intelektual, akses networking, ada akses finansial tentu juga iya, terus ada akses sosial. Kalau kita mendirikan pesantren, terus kita bermasalah, apakah itu sekolah, apakah itu pesantren, bermasalah dengan masyarakat sekitarnya, itu jadi kendala luar biasa. Makanya Pak Kiai di sini ini yang namanya laundry tadi itu ada 700 lebih ibu-ibu yang ikut dikaryakan lah untuk mencuci pakaiannya anak-anak. Jadi bukan hanya satu desa, nggak cukup 3 dusun ini, ada desa yang lain. Itu dia ada manajemennya, betul, sehingga merata. Iya. Terus yang namanya security, yang namanya juru masak, tukang bersih-bersih, itu semuanya juga mayoritas dari masyarakat sekitar. Tukang kuli bangunan dan sebagainya yang jumlahnya 100 lebih itu mayoritas dari masyarakat sekitar. Sehingga ada sense of belong, ada rasa memiliki terhadap pesantren ini. Beliau-beliau yang jaga pesantren ini. Itu yang kalau waktunya menjelang hari raya H-3, waduh, itu bingkisan yang diberikan oleh Pak Kiai kepada masyarakat itu tidak kurang dari 10 M untuk ke masyarakat itu yang namanya beras sampai 300 ton. Terus habis itu ya bingkisan satu bingkisan ini bisa senilai 200.000 untuk berapa. Jadi sampai mulai seluruh Polres, Polsek dan Ramil dan sebagainya, anggotanya dikasih semuanya, Pak. Desa-desa sekitar itu.
Gitu. Jadi itu yang membuat beliau sumbernya nggak sat, gitu ya. Terus nyumber itu akhirnya jadinya. Amal usaha yang ada di pesantren apa saja? Nah, ini termasuk Apia ini air mineral. Cuman jangan tiru Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kalau kalimat yang nanti unik dari Pak Pia itu. Jadi ada Apia, ada SPBE. Apa SPBE? Apa itu LPG itu ya? LPG. Ada apa peternakan sapi. Ada apalagi itu pembuatan tahu tempe, itu pabrik tahu tempe. Tapi beliau nyampaikan itu kita buat hanya untuk merasionalkan rezeki dari Allah. Itu bukan untuk sumbernya, hanya untuk merasionalkan bahwa itu bagian dari ikhtiar zahir kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah. Itu yang unik bagi saya, ya Allah itu. Jadi itu apa kaitannya dengan usaha. Nah, terus tadi apa itu untuk akses sosial tadi juga ada tadi di dekat kampus itu ya, dekat kampus itu kampusnya juga yayasan kita 100 hektar itu termasuk kampus tadi itu. Kampus kita itu baru 7 tahun berdiri, mahasiswanya sudah 2.500. Sudah ada program S3-nya. Jadi program S3-nya pesertanya 200 lebih 250. Program S3-nya baru tahun ini berdiri apa S3-nya. Dan baru 7 tahun berdiri. Itu yang nanti masih rintisan dari institut terus menjadi universitas dan rintisan untuk rumah sakitnya untuk mendirikan fakultas kedokteran. Itu karena putra-putri beliau itu 2, putri kandungnya 2 dokter, putri mantunya 2 dokter. Semuanya ngambil spesialis, ada yang internis, ada yang obgyn, ada yang anak dan sebagainya. Itu ada yang MARS ya, yang manajemen rumah sakit itu. MRS. Nah, itu sekalian. Terus apa sih tadi? Untuk pembinaan aset. Jadi kalau tadi ada rapat berkala mingguan dan sebagainya, kita ada rapat untuk fungsionaris sebenarnya. Fungsionaris itu sekitar kalau di MP ini 70-an. Jadi kalau untuk seluruh amanatul ummah, guru, tenaga pendidik, pendidikan itu ya sekitar 1000-an. Total berapa ya? Kalau santri mahasiswa semua total di bawah sekitar 13.000. Oh, 13.000. Nah, itu setiap Rabuan kita ada rapat fungsionaris. Ada wali kelas 49, ada TU, ada sekitar 70 orang. Itu setiap Rabu. Rapatnya mulai jam 9 malam sampai jam 12 malam. Tapi sebelum rapat itu wali kelas membawa kertas laminatingan. Kertas laminatingan ada nama anak-anaknya di situ, wali kelas bawa itu. Jadi sebelum kita mulai rapat kita baca Fatihah 33 kali, tawasul 3 kali itu yang Nabi, orang tua dan seterusnya. Terus wali kelas ya saya memimpinnya dengan membaca secara umum Fatihah 33 kali, wali kelas dengan melihat nama anak-anaknya. Satu Fatihah sampai 3. Jadi sebelum rapat baca Fatihah 33 kali baru mulai rapat. Ya untuk membangun ikatan batiniah antara santri dengan wali santrinya, dengan wali kelasnya. Dengan wali kelasnya ada wali kamar, ada wali kelas yang sekumpul saat itu. Jadi kalau ketemu nama anak sing rodok angel itu tambah khusyuk bacanya. Ditambahi bonus Fatihahnya. Jadi itu karena ya tadi apa itu yang namanya pendidikan itu transfer of values. Betul, ini kan. Itu jadi terus ada rapat bulanan untuk guru-guru ya, termasuk kadang-kadang kita di momen ketika misalkan hari guru atau hari santri sampai setelah upacara, setelah itu rapat makan-makan dan sebagainya. Jadi rapat Rabuan itu untuk mengevaluasi agenda selama 1 minggu dan mempersiapkan agenda seminggu berikut itu. Terus rapat itu tidak ada undangan, sudah jam 9 saya sudah duduk di ruang guru itu bersama ustadz-ustadznya, sudah rutin jam 9, nggak ada undangan. Hari Rabu jam 9 sampai jam 12 malam. Lalu terus baru makan malam. Nggak tahu makan apa sahur itu jam 12 makannya. 12.
Itu apa itu? Wonten sing kelewatan. Sistem seleksi santri. Jadi ada jalur tes, ada jalur prestasi. Tanggal 4 Desember besok ini jalur tes gelombang pertama. Nanti di bulan Mei gelombang kedua. Di bulan pertengahan di awal Maret itu ada jalur prestasi. Jalur prestasi itu minimal prestasi tingkat lokal, artinya juara tingkat kabupaten kota, minimal itu. Lomba apapun baik akademis maupun non akademis. Itu terus setelah mereka daftar terus dilakukan verifikasi. Untuk yang jalur prestasi hanya dites untuk psikotes saja, psikotes sama interview. Sebelum psikotes dan interview dilakukan verifikasi berkasnya asli atau tidak, sertifikatnya itu. Setelah itu untuk yang jalur tes itu yang diujikan umum semuanya, nggak ada tes agama. Jadi tesnya matematika, fisika, biologi, bahasa Inggris dan psikotes. Itu mulai jam 7:30 pagi sampai dengan jam 3:30 sore tesnya full. Itu karena psikotesnya bisa dari 4 jaman itu. Nah ketika sudah diterima semuanya 500-an dari sekitar rata-rata 1.500-an pendaftar, kita ambil 500. Setelah itu ada placement test. Ketika sebelum mulai masuk tahun ajaran baru, mereka sudah masuk lebih awal untuk matrikulasi. Matrikulasi selama kurang lebih 2 minggu. Apa yang diajarkan hanya kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggrisnya saja, dan nulis background, itu saja, tidak yang lainnya. Jadi karena sehari-harinya mereka harus berbahasa Arab dan berbahasa Inggris, 1 minggu bahasa Arab, 1 minggu bahasa Inggris. Itu kecuali anak kelas 12 sudah free, yang kelas 12. Itu ada pretestnya dulu sebelum, tapi mereka sudah diterima, sudah diterima. Terus ada placement test. Placement test itu untuk yang diteskan ada bahasa Arab dan ngajinya. Untuk apa? Klasifikasi kelas. Kalau ada 10.1 sampai 10.17, itu anak yang di 10.17, 10.16 bukan anak yang tidak pintar, bukan. Anak yang belum bisa ngaji, anak yang belum bisa berbahasa Arab. Itu di kelas akhir dikelompokkan. Kalau enggak, kalau heterogen, bingung ustadznya ngajarnya. Bagaimana ngajarnya? Ini alif bengkok belum bisa. Ada yang baru ikro, karena malah baru diajari telateni dan sebagainya. Tapi anak yang sudah biasa mendok 3 tahun, 6 tahun, mereka sudah biasa berbahasa Arab, kan nggak mungkin dicampur. Nah, nyampurnya nanti ketika kelas 11 dia heterogenkan lagi. Karena kita anggap 1 tahun pemrosesan sudah paling tidak mendekati sama kemampuan bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya tidak kita teskan. Makanya tidak kita teskan placement test dan tidak, karena sudah kita anggap sama kemampuan bahasa Inggrisnya. Itu untuk yang ketika awal masuk itu. Nah kita pakai sistem rekomendasi. Jadi yang sekian ratus diterima kita kan punya unit banyak. Nah itu kita terarahkan ke unit ini. Ada yang mau, ada yang tidak mau. Tidak semuanya mau, tapi banyak yang mau. Karena apa? Karena keinginannya misalkan di MPI saja. Kalau nggak MPI nggak mau misalkan. Sehingga ketika sudah gagal misalkan gelombang 1, gelombang 2 sudah terakhir pemrosesan output maupun outcome-nya. Tentunya memang keberadaan kelas-kelas ini harus kita identifikasi. Jadi kalau tadi sudah kami sampaikan bahwa ada fasul khos, kelas khusus untuk persiapan anak Timur Tengah. Di kelas 10 itu ketika tadi masa matrikulasi selesai 2 minggu, itu ada seleksi untuk anak yang masuk kelas olim. Kelas olim itu ada 1 kelas putra, 1 kelas putri. Kelas 10 1 kelas putra, kelas 10 1 kelas putri, 11 juga demikian, 1 kelas putra, 1 kelas putri. Mereka dikumpulkan, apakah itu yang olim kimia, fisika, matematika, biologi, termasuk sekarang dimasukkan bahasa Inggris juga,
itu dikumpulkan di dalam satu kelas. Masing-masing itu rata-rata sekitar 5-6 anak per kompetensi keilmuannya. Senin sampai Kamis mereka mendapatkan materi yang sama, ketika Jumat Sabtu mereka masuk di kelompok mapelnya masing-masing. Fisika ngumpul sendiri, kimia, tetapi mohon maaf harus campur putra-putri. Khusus untuk kelas Olimpiade itu di Jumat Sabtu. Selebihnya yang lainnya tetap kelasnya putra sendiri, putri sendiri. Khusus karena jumlahnya nggak banyak, cuma 10 anak, 5 anak putra, 5 putri, 4 putra, 6 putri dan seterusnya. Ini untuk kelas Olimnya. Nah, untuk modifikasi kurikulumnya tadi juga sama, bahwa di kelas 10, kelas 11 itu materinya sudah kita tuntaskan. Jadi 3 semester itu dihabiskan dalam 2 semester, sehingga ketika di kelas 12 itu tinggal 6 materi tadi yang saya sampaikan plus tambah skolastik. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi plus materi TPS skolastik. Karena nggak ada dalam kurikulum nasional skolastik itu, nggak ada. Tapi setiap tes untuk masuk ke perguruan tinggi baik dalam negeri maupun luar negeri, kalau di luar negeri kan ada SAT itu, Scholastic Aptitude Test itu harus diikut. Dalam negeri juga demikian, semua tes harus ada TPS. Maka kita berikan, kita masukkan itu juga dalam kurikulum, tapi tematik. Untuk guru matematika misalkan mengcover penalaran matematis. Untuk guru fisika kimia bisa membackup untuk juga pada kemampuan kognitifnya. Kalau sekarang kan pakai itu, kalau dulu penalaran umum, penalaran baca menulis, kalau sekarang diganti sama Mas Menteri, cuma ganti istilah saja. Terus ada literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Nah itu kita harus kaji betul, kita analisis betul, sehingga nantinya kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan ketika situasinya begitu. Seperti perubahan yang dilakukan di sistem kurikulum pendidikan dengan kurikulum merdeka dan sebagainya, kita harus cermati, nggak bisa kita telan mentah-mentah saja. Kalau masalah laporan, ya laporan kan harus yang baik-baik. Laporan normatif, laporan Kemenak, Kemendikbud ya, normatif. Gitu. Nah, itu. Kalau yang berkaitan dengan masalah kedisiplinan, ini ketat memang di sini. Jadi ya selalu kita sampaikan pada anak-anak, discipline is not only one of the requirement to get the success, but it is impossible to get the success without discipline. Disiplin bukan satu-satunya syarat untuk menjadi sukses, tapi nggak mungkin orang sukses tanpa disiplin. Maka disiplinnya sini ketat sekali. Ya, apel dan sebagainya semuanya dengan pengabsenan, fingerprint segala macam dan sebagainya teridentifikasi. Anak nggak ngaji teridentifikasi. Ya, CCTV di mana-mana segala macam semuanya. Ya untuk apa? Jangan sampai kita membiarkan anak terjerumus dalam kegagalan. Itu yang nggak boleh. Ngajinya Pak Kiai itu setiap subuh bukan hanya ngaji kita Mukhtarul Ahadits, Fathul Qorib dan sebagainya, tapi juga ngaji motivasi. Motivasinya kan selalu di live streaming di YouTube itu. Live streaming itu. Panjenengan bisa ngikuti setiap pada subuh itu. Setiap pada subuh. Jadi yang Amanatul Ummah yang di Cirebon bisa ngikuti Liwi Munding tadi itu bisa ngikuti dan sebagainya. Itu sekarang sudah banyak yang minta Amanatul Ummah untuk di Kalimantan, di Batam dan sebagainya, itu banyak yang demikian. Itu jadi dengan motivasi sampai dilakukan syair-syair, jadilah pemuda harapan, sholat malam jadi kendaraan, itu apalah anak itu. Jadi itu termasuk masalah kemalasan dan sebagainya, itu masuk dalam syair-syair yang dibuat oleh Pak Kiai dan dilakukan anak hafal dengan lagu-lagu itu. Kemalasan yang melekat di badan, Allah kami mengharapkan, itu semuanya disyairkan. Itu ya mungkin menduplikasi juga sama. Yang namanya abahnya beliau ya Abdul Halim itu juga membuat syair-syair begitu untuk menjadi motivasi bagi generasi muda. Itu termasuk pemberdayaan ekonomi beliau pada saat berjuang, pada saat pendidikan gitu. Jadi kalau masalah disiplin itu jadi prioritas utama.
bahwa ada anak yang melanggar dan sebagainya itu harus, meskipun jangan dibahas salah paham, harus maksudnya apa? Ya itu bagian dari tugas dan tanggung jawab kita untuk bagaimana membimbing. Lah kalau misalkan semua anak baik semuanya, ya biasanya kita terlena, lupa bahwa ada tanggung jawab pembinaan yang harus kita lakukan pada anak didik. Itu pasti ada yang melanggar, tetap dilakukan pembinaan. Yang namanya pendidikan harus ada reward and punishment. Tadi termasuk masalah pembinaan guru, ada reward yang kita berikan, apresiasi, ada MBI Award, apresiasi hari guru, hari Jumat besok ini ada upacara hari guru. Kebetulan inspektur upacaranya beliau ini gantian, saya nggak mau terus-terusan jadi inspektur upacara gantian. Termasuk yang kemarin 17 Agustus itu yang saya buat inspektur upacara, ingat inspektur upacara Pak Ustadz, ya Ustadz Mujib, itu wakilnya beliau. Tapi seluruh petugas upacara adalah pegawai tenaga pendidikan. Jadi satpam, jadi tim bersih, biasanya bersih-bersih, nyapu-nyapu, buang sampah, jadi pengibar bendera. Harus melatih seminggu itu, masya Allah luar biasa. Terus habis itu security, jadi komandan upacara, danton segala macam. Itu memberikan apresiasi penghargaan kepada beliau agar bisa merasakan bagaimana Indonesia merdeka ini meskipun belum sepenuhnya merdeka. Jadi itu menjadi prioritas utama kalau kita masalah kedisiplinan, baik pada guru maupun pada santri, ya, pada guru maupun pada santri. Makanya di salah satu wakor kami, ya wakor koordinator bidang kemuadalah, Ustadz Halim, ini wakor bidang pesantrenan, ada Ustadz Saiful wakor bidang keguruan dan kepegawaian. Jadi khusus untuk ngurusi keguruan dan kepegawaian. Itu nggak ada di sekolahan itu. Wakil kepala sekolah bidang keguruan nggak ada. Yang ada humas, kesiswaan, kurikulum, sama sarpras. Nah, kita sarpras juga ada. Tapi yang keguruan itu. Jadi kalau santri mulai dari awal memang putra putri. Jadi kalau tadi itu 22 putra, 27 putri. Maksud tadi itu dari mana asalnya tadi? Itu dari Amanatul Ummah Surabaya, Amanatul Ummah Surabaya yang dalam proses berkembangnya susah saat itu, susah. Hanya pendaftarnya itu hanya terus dilimpahkan. Ini pilot projectnya MBI, saat itu MNBI namanya. Itu terus ada 22 pendaftar di sana diboyong di sini. Ada yang kaget dan sebagainya. Loh, dulu di Surabaya kota ini kok taruh di hutan betulan loh ini. Jadi hutan betulan, banyak ular dan sebagainya. Itu saya dulu jabatan saya banyak, bukan hanya koordinator, security, juga tukang sapu, macam-macam jabatannya. Itu karena belum ada apa-apa, hanya dampingi santri. Ada Ustadz Rozi, alumni Al-Azhar yang juga dampingi saya. Itu saja. Selebihnya ya Romo Yai di teras ketika waktunya belajaran santai itu kita nggak ada kantor, kelas aja nggak ada, apalagi kantor. Di teras rumah itu beliau ketika guru lewat, monggo kiri, konten singkong rebus, kacang ketelo sing terkenal tela itu, ketela rebus dan sebagainya, sama teh, kopi, monggo ini ngopi dong teh. Terus pun dilarang, pertanyaannya begitu. Terus pun dilarang, bagaimana santri? Itu pertanyaan. Jadi beliau sampai dengan sekarang, mulai dari hal yang terkecil dari apa yang dilakukan di pondok ini sampai dengan yang terbesar, beliau paham betul. Karena beliau bukan orang di belakang meja, sampai dengan yang di bawah, keliling dan sebagainya, masih melakukan yang demikian. Kenapa? Karena kita yakini bahwa usaha keras kita akan menghasilkan sesuatu yang totalitas, akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Ya itu katanya bahasa Maduranya itu, the extraordinary result cannot come from the common effort, the extraordinary result comes from the extraordinary effort. Hasil yang luar biasa nggak mungkin bisa diraih dengan usaha yang biasa-biasa. Hasil yang luar biasa harus diupayakan dengan usaha yang keras luar biasa. Itu yang dicontohkan oleh beliau sebagai pengasuh. Masya Allah, kalau panjenengan ngikuti perjalanan beliau sehari-hari, jelas nggak mampu.
Ngikuti saja capek, apalagi beliau yang jalan setiap hari. Padahal usia beliau sudah hampir 70, 69. Diabetes sudah puluhan tahun, 30 tahun. Konsumsi obat selalu. Tapi fisik beliau kalang-kali orang sehat. Itu obatnya sak kotak begini, obat-obatan apa diabetes segala macam. Apalagi kalau jam bimbing haji di Mekah, waduh, masya Allah itu ada energi tambahan yang luar biasa yang dimiliki oleh beliau untuk bimbing. Masih naik Jabal Nur itu, Jabal Nur masih ke Gua Hira beliau. Itu jam 2 monggo mangke yang kan badhe ada hajat untuk nyum Hajar Aswad jam kali jagongan teng Masjidil Haram. Jam 2 dini hari kita jagon Masjidil Haram terus nyum Hajar Aswad. Bisa sepi-sepinya Masjidil Haram kan tetap ramai masih ada. Tapi alhamdulillah sudah dimudahkan oleh Allah. Itu. Jadi apa itu kalau kaitannya dengan masalah bagaimana interaksi putra-putri dan sebagainya, di samping secara zahir juga kita lakukan ada pendampingan, ada ustadz yang memang di samping security yang ada di gerbang, di belakang juga ada ustadz yang tidak tidur, ada yang keliling jam 2 tetap terjaga. Di samping itu yang paling kuat harus kita bangun adalah mentalitasnya. Itu yang setiap hari kita berikan kepada mereka. Bagaimana hal-hal yang baik itu. Values tadi, karena education is transfer of values, belakang transfer nilai tadi, values itu. Itu yang harus selalu kita bantu. Sehingga serapat apapun yang kita batasi malah justru membuat mereka atau santri bisa jadi penasaran. Mungkin dulu bisa penekan tembok. Di bola lagi. Apa mana cuma gede kan itu. Jadi itu yang sebenarnya kita bangun Bapak Ibu sekalian untuk akhirnya bagaimana mentalitas mereka terbangun untuk bagaimana menjaga itu. Jadi yang paling penting ya bagaimana kita membangun pagar itu pada diri santri. Itu ya. Cukup ya. Wah ini kalau mau gali sampai ini bagi aja jadi terima kasih sekali, luar biasa ini. Ini tidak hanya memotivasi siapa-siapa kita ini termotivasi. Ingatkan itu lagi atas nama yayasan kami ucapkan terima kasih dan kami membuka diri dan mengundang suatu saat kalau ada rencana pendidikan rumah sakit barangkali itu bisa kami silaturahim diterima dari sini untuk diklaten pada saat itu. Nuwun salam kami bisa disampaikan pada Pak Kiai dan ini ada sekedar informasi tentang apa dari yayasan kami ada sedikit informasi. Silakan Mas.